Jumpa lagi di channel saya, channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di sini. Ya, hari ini saya bersama dengan istri saya. Apa kabar? Baik ya. Ya. Kita mau nanya-nanya Umi kemarin. Nanya-nanya apa? Nanya ini bisa sampai di sini nih, di Taiwan. Ceritanya gimana sih kemarin? Tahun berapa kemarin nih? Tahun 2017. 2017 ya? Bulan 9, tanggal 20. Itu tahunya dari mana sih sebenarnya? Apanya? Taiwan ini ada kerjaan di Taiwan, tahunnya dari mana? Ya teman Umi di Facebook. Teman di FB ya? Tapi kalau nggak salah dulu temannya itu kan di Hong Kong ya? Enggak, kan dulu kan itu waktu pindah dari Kalimantan kan. Enggak ada kerjaan, malas. Enggak ada kerjaan di kampung, bingung. Ada teman Facebook, tanya-tanya, dia di Hong Kong. Rencana kan awal mau ke Hong Kong. Tapi enggak jadi. Iya, nggak jadi ya? Kata sponsornya Hong Kong. Ya maksudnya jadi tunjukin ke Taiwan lah. Maksudnya mending ke Taiwan gitu. Jadi Umi ada sponsor yang nyari sponsor atau ditunjukin? Temannya Umi itu kan di Hong Kong kan. Terus Umi tanya, kalau mau jadi TKW gimana? Terus kata dia, ini ada sponsorku, dikenalin kan, dikasih nomornya, dikenalin lah kayak gitu. Terus Dikenalin, dikasih nomornya, dikenalin, kemudian Umi hubungin Hubungin, sponsornya ya. Kemudian waktu itu sponsornya ngarahkan ke mana? ke Jakarta, dijemput di Jakarta, ngarahin ke PT itu. Ya, nyerahin ke PT yang disarankan sama sponsor itu ya. Ke PT yang di Tangerang itu. Ya teman-teman, jadi itu benar. Jadi istri saya sebelum berangkat saya ngantar ke Makassar ya. Bandara Makassar. Bandara Makassar. Jadi pertama dia kenal di FB, temannya tadinya mau ke Hong Kong, tetapi dikenalkan sama sponsor itu diarahkan ke Taiwan. Akhirnya dipanggil ke Jakarta ya untuk proses ya. Dipanggil ke Jakarta dan saya antar ke bandara waktu itu tahun 2017 bulan 4 bulan 5 iya antara itu bulan 4 iya bulan 5 bulan 5 ya? Masuk PT 4 bulan di PT karena surat-suratnya enggak kan dari Sulawesi kan, terus kalau mau balik lagi kan harus naik pesawat lagi. Ya, surat-suratnya enggak lengkap, terus pihak PT aja yang ngurus, akhirnya makanya 4 bulan di PT. Jadi surat-suratnya juga ada dibantu dari PT ya. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan itu pasti sponsornya waktu itu ngasih tahu ya, untuk mempermudah proses. Aku bangun loh. Nah terus waktu di PT asrama ya, kita bilang asrama ya, asrama. Di asrama itu apa aja di asrama itu sebenarnya yang dipelajari apa aja di situ? Bahasa terutama, terus cara menangani pasien, cara merawat pasien, kayak ngasih kayak periksa darah, terus tekanan darah, itu semua dikenalin alat-alatnya, alat-alat medis, dikenalin alat-alat medis yang ringan-ringan, yang kayak nyuntik, periksa darah, terus periksa tekanan, terus pertolongan pertama, kayak gitu-gitu. Jadi diajari seputar bagaimana menanganin lansia ya. Iya, lansia. Diajarin masak juga. Ya. Di PT dengar-dengar kan banyak pelatihan di situ ya.
pelatihan. Termasuk Bangun juga jam 7 pagi, bangun jam 7 pagi, bangun jam 5 subuh, jam 5 pagi, terus sholat berjemaah, terus mandi, giliran mandi, masak bareng, kan ada jadwal. ya intinya training gitulah ya, belajar gitu ya. Terus olahraga, Diberikan pelatihan. habis olahraga belajar terus ya kegiatan-kegiatan kayak gitu aja. Tapi yang paling terpenting dari itu apa sebetulnya kemarin yang Umi terapkan di sini? Yang paling penting di Taiwan sebenarnya apa? Yang tidak kalah pentingnya. Ya itu kan kita kan intinya bukan orang yang belajar yang punya skill tamatan perawat gitu kan. Ya terusnya di PT kan diajarin kayak gitu-gitu, tahu yang cara nyuntik, cara periksa tekanan ya. Intinya kan maksudnya kita masuk Taiwan itu tanpa skill, tapi akhirnya kita malah bisa punya pengalaman, punya pengetahuan gitu loh. Tapi kalau untuk melakukan itu, karena di sini kan bukan orang Indo ya, bukan orang kita maksudnya, dia punya bahasa. Jadi yang paling penting dari semua itu sebenarnya apa? Ya bahasa yang terutama. Harus ya. Paling pertama tuh ya harus tahu bahasa. Paling utama adalah bahasa, teman-teman. Karena ya tahu kan, kita ingin melakukan pekerjaan apapun, tapi kalau tidak kita tahu maksudnya dari majikan ya kan juga bingung gitu ya. Jadi maksudnya untuk penampungan di PT itu diberikan pelatihan tentang cara-cara yang akan kita lakukan, kerjakan di negara sini. Tapi tidak kalah penting dari itu yang tadi adalah bahasa ya. Yang penting adalah bahasa. Karena kalau kita mengerti, kita pun melakukan itu mudah, ya kan? Setelah sampai di Taiwan, bagaimana kemarin? Apanya? Maksudnya sampai di Taiwan kan biasa kan orang, wah saya takut nih ke Taiwan gitu. Jangan-jangan nanti nggak tahu apa, nggak tahu ini, nggak tahu itu gitu. Ya kan kita terbang tuh bertiga. Ya bertiga itu bukan berarti kita akan sama terus dari Indo kan terbang nyampe bandara Taiwan ya. Cuman di itu doang kita bertiga itu sampai di bandara doang, terus ke agent, ke tempat penampungan agent. Dari situ kita dipisah-pisah. Nah dari pas kita dipisah itu, di situ mental kita mulai dilatih, di situ mental kita mulai diuji di situ. Takut lah namanya juga kita injak negaranya orang kan. Awal injak negaranya orang yang namanya takut. Terus bahasa juga belum terlalu ya, kita cuma tahu dasar-dasarnya doang, makan, tidur, jalan kayak gitu-gitu. Kita belum tahu yang istilahnya kayak seumpamanya ada kejadian yang nggak kita inginkan kan. Terus harus bahasanya kayak yang terlalu ya ini apa sih namanya ya, belum terlalu gitu, jadi otomatis deg-degan, takut. Itu namanya juga pertama ya nyampe. Iya takut, tapi ya ketemu agent, alhamdulillah ketemu agent baik. Ketemu agent ya, jadi waktu di bandara langsung dijemput sama agent. Agent bukan agent kita, agentnya kan dua, maksudnya agent yang apa gimana sih ya, lain lagi agent yang nyalurin, lain lagi agent yang maksudnya ngambil dari Indo gitu kan. Yang jemput di bandara itu agent yang ngambil dari Indo. Terus nyampe di penampungan agent itu dibawa ke agent penyalur. Nah nyampe di agent penyalur kan masing-masing di sini kayak di Indo kan ada yang namanya ada yang namanya Jakarta, ada yang namanya Bandung, Aceh gitu kan. Jadi agent itu ya masing-masing ya. Kebetulan Umi kan bagian Hsinchu, dapatnya kan kota Hsinchu, jadi ya diambil agent Hsinchu. Dari Hsinchu ya. Oke. Jadi teman-teman jangan pernah khawatir ya, karena pada saat di bandara kan ada yang jemput, ya kan? Ada yang jemput, diantar ke itu rumahnya penampungan gitu kan. Di sana juga dikasih makan, ada kamar, ada itu. Cuman ya harus mandiri. Sepintar-pintarnya kita, karena kan banyak orang, ribuan, tergeletak kayak apa gitu. Ya namanya banyak orang. Namanya banyak orang, ada kamar sih, cuman ya karena
ribuan ya, ratusan orang, ribuan ya, udah kita geletak aja di situ. Terus cara makan juga ya harus berani, harus lihat orang di mana ngambil makannya, di mana ininya. Ada juga yang beli sendiri, bawa sendiri, makanya tinggal disiram tinggal di kayak bawa pop mie gitu kan, ya tinggal nyari air panas, sepintar-pintarnya kita. Sepintar-pintar kita aja ya. Ntar diambil sama agen penyalur baru enak. Kadang nyampe Kenapa? Ya kadang nyampe di agen penyalur kan udah sendiri-sendiri, udah terbagi kan, ada yang ke Sinchu, ada yang ke Toyen, ada yang ke Taipei. Jadi udah terbagi-bagi. Yang ribuan tadi ini kan terbagi-bagi masing-masing kampung gitu kan. Ke majikannya masing-masing. Belum nyampe majikan, agen dulu. Nah, nanti nyampe di agen penyalur yang ini. Baru di situ kita kadang dikasih makan. Kadang kalau agennya baik tuh ditanya mau makan apa. Terus pokoknya di interview. Tapi interviewnya tuh ya kalau agennya baik ya di interviewnya tuh kayak keluarga, diajak bercanda, ini kalau agen dapat agen juga yang galak ya kadang cuek, kadang gimana gitu. Mentalnya diuji di situ mulai ya, terus dibawa ke rumah majikan. Nah nyampe di rumah majikan di situ mentalnya paling diuji lagi di situ. Orang ketemu kadang ketemu ya, kalau ketemu majikan sama pasien doang, 2 orang doangnya. Mikirnya cuman ngadapin 2 orang, 2 otak, 2 kepala doang gitu kan, 2 karakter lah itu ya. 2 karakter. Jadi ya wis udah sampai di maksudnya pengenalan udah di situ. Tapi kalau ketemu kayak Umi pertama kan datang kan ketemu sama 6 dalam rumah tangga itu, ada 6 orang, ada kakek, ada nenek, ada anaknya juga udah berkeluarga semua tapi tinggalnya di situ satu rumah. Pokoknya Umi itu dalam rumah itu 9 orang sama Umi, 8 keluarganya mereka 8 ditambah Umi masuk kan jadi 9. Di situ ketemu 8 karakter manusia. Mental betul-betul diuji di situ. Iya. Jadi itu tadi teman-teman, kalau kesini ya kita harus siap dengan fisik dan mental gitu ya. Dengan kondisi kita kan setiap negara kan berbeda-beda ya. Jadi sebelum ke sini yang paling utama adalah yang tadi ya, dari awal carilah sponsor yang kita nggak nyari kredibel gitu. Kemudian PT yang memang terpercaya gitu untuk berangkat kemari ya. Ya artinya PT itu sudah dikenal lah ya. Jadi cari-cari referensi seperti itu. Jangan sembarang kenal sponsor Jangan juga. sembarang kenal sponsor Soalnya juga kemarin gitu. Aku tuh ketemu sponsor yang nggak bagus. Awal dari Indo tuh ketemu sponsor yang nggak bagus, tapi di Taiwan ketemu agent yang bagus. Ya udah, itu lain cerita lagi ya. Memang ada sponsor yang kurang ajar kalau saya bilang, ada seperti itu. Tapi tidak semuanya. Makanya pintar-pintarlah mencari yang sponsor. Karena ada sponsor yang berapa karakter ya, ada yang ngincar duit ya. Oke. Kemudian ini sudah di Taiwan kan Umi berapa kali pindah majikan? 3 ya. Jadi ya teman-teman juga kalau misalnya tidak sesuai gitu ya, yang pertama itu kan tidak suka gitu, di kontrak kerja kan, jaga nenek, jaga ama. Tapi nyampe situ kan dalam rumah itu ada 9 orang. Yang di kontrak kerja jaga nenek. Jadi intinya jaga, kalau yang kita tahu di PT itu sebelum berangkat kan jaga nenek ya jaga nenek gitu kan. Tahu-taunya kan nyampe sini kadang ada majikan yang menyalahgunakan job. Kita dikasih job jaga nenek, tapi karena mereka berpikir udah terbiasa dengan kerjaan apa gitu kan, ya udah neneknya tidur kita dikasih kerjaan lain. Jadi sambil ngerjain yang lain gitu. Kalau disuruh masak, ngepel apa ya namanya juga kerjaan rumah ya wis lah, oke-oke aja. Ini mah disuruh jagain cucunya, gendong cucu, gendong anaknya ceceku itu kan 4, tapi yang 2 itu udah gede, udah istilahnya SD sama SMP lah. Nah yang 2 ini
umur 5 tahun sama 1 tahun. Jadi suruh. Jadi pagi itu Umi bikinin sarapan anak SD 2, terus anak kecil 2. Jadi anak umur 1 tahun sama anak umur 5 tahun tuh. Sama anak SD 1, anak SMP 1, kelas 1. Jadi sama nenek. Bikinin sarapan nenek sama 4 orang anak. Kalau yang 2 ini udah berangkat sekolah, yang 2 ini Umi jagain sambil jaga nenek. Neneknya udah disiapin makanan, udah diberesin, digantiin baju, dikasih obat segala-gala kan. Duduk di depan TV, jagain bayi, mamanya tidur. Itu job lain menurut Umi? Iya, jadi salah gunakan job. Ya Umi nggak mau kan, protes. Ini juga harus dibenahi ya, karena kan terkadang orang itu sebenarnya bukan tidak suka bekerja di majikan itu. Kadang dia suka sih sebetulnya, tetapi perjanjian kontrak kerjanya itu kan kadang-kadang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini harus dilakukan pembenahan akar daripada permasalahan beberapa teman-teman kita di sini. Ya karena itu tadi juga salah satunya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa sih kok dia seperti itu? Ya tentunya ini yang harus diperhatikan dari semua agen ya, saya pikir seperti itu. Agensi itu bagaimana bisa mendengar keluhan tenaga kerja yang ada di sini ya, terutama agensi yang pegang pekerja itu kan. Karena agensi itu kan sebetulnya punya majikan. Kalau saya bilang ya, ini saya tegasin, para TKI resmi itu, Anda punya agen, maksudnya pesuruh gitu ya. Kalau saya bilang, saya katakan aja pesuruh. Ya, karena Anda bayar setiap bulan. Sebenarnya itu yang ngasih makan agen itu ya kita, karena Iya, benar, itu benar. Mereka ngambil, ya oke lah, intinya timbal balik lah maksudnya. Jadi harus cerdas itu, harus pintar. Intinya timbal balik lah, mereka ngasih kita job, kerjaan, kan mereka yang nyariin kita kerjaan. Siapa majikan-majikan yang pengen ngambil orang gitu kan, terus dia nyari ke Indo gitu loh, ke PT-PT di Indo. Intinya timbal balik lah, mereka ngasih kita job, kita ngasih mereka duit. Jadi ya harus saling membutuhkan gitu kan, saling ini. Nah kalau kita nggak suka sama, jangan cuman pengen terima ini aja ya, seperti itulah ya. Jangan pasrah-pasrah aja kayak saya kemarin kan. Tetapi juga harus yang masuk akal. Jadi akar permasalahannya kan juga harus ditahu, bisa sedikit dipahami ya. Mudah-mudahan nanti dengan ini juga yang pihak terkait dengar juga ya keluhan-keluhan kenapa ada yang pergi dari majikan. Harus berani. Dan juga agensi ini juga harus mendengarkan keluhan dari pekerjanya yang memang juga masuk akal. Salah satunya adalah job, tanda tangan job yang ada di lampiran yang ditandatangani gitu ya. Karena memang ada yang di sini kontrak kerjanya kadang tidak sesuai. Nah ini bukan asal-asalan, bikin kontrak kerja itu asal tanda tangan, asal apa, seharusnya itu dijelasin dulu. Kerja kamu apa dan ditegaskan. Kalaupun misalnya ada kerjaan di luar daripada apa yang ditandatangani, itu kan bisa dibicarakan lagi. Tapi juga ada majikan yang bijaksana ya. Ada kerjaan lain dikasih bonus setiap bulan. Sebenarnya ya seperti itu. Dan memang juga itu tergantung dari majikannya, teman-teman. Sebenarnya pihak PT sebenarnya nggak salah ngasih kerjaan, karena kan memang udah komunikasi sama agen. Cuman majikan yang salah. Kalau agen sama pihak PT mah sebenarnya udah klop, udah intinya majikan tuh nyari ke PT, ke agen. Nah agen nanya kerjaannya nanti di sana apa, mereka ngomong jaga nenek doang kan. Nah udah akhirnya agen nyari orang dengan job jaga nenek. Tahu-taunya nanti udah kita nyampe di rumahnya udah sebulan 2 bulan. Awal-awal nyampe itu jaga nenek doang. Sebulan 2 bulan akhirnya diperkenalin dengan kerjaan lain ditambah akhirnya nambah gitu. Kalau nggak berani protes ya udah bertahan kerjaan di situ, kerjain semuanya. Kalau berani Umi protes kan berani protes ya.
Berani aku ngomong sama Iya, ini agentku. teman-teman, waktu pertama saya nyampe di sini saya lihat istri saya itu kurus sekali ya. Jadi saya tahu yang dialami itu maksudnya pekerjaannya kurus ya waktu itu. Kurus, timbanganku sampai cuman 20 Akhirnya istri saya 20 lebih. pindah dan memang agennya baik ya. Baik ya. Yang sebenarnya dibilang baik nggak juga. Yang ini penerjemah, karena penerjemah itu kan orang Indo, orang Cina Kalimantan. Jadi lebih berpihak ke orang Indo. Pas aku berkali-kali telepon agent nggak diangkat, penerjemah yang ini Yang bantu ya. bantuin. Coba itu anak buahmu katanya. Udah berkali-kali minta pindah, kamu nggak urusin kan? Udah ditelepon sama agent. Jadi agennya tadi itu acu tak acu ya. Nanti penerjemahnya yang ngotot gitu ya baru didengarkan. Gitu. Iya. Nah ini teguran ini. Jadi agen itu ada yang memang kurang ajar juga sih. Sudah seperti itu, kemudian dia diam aja. Gitu. Harusnya memang dia yang lebih proaktif. Nah, tapi kan, singkatnya begini. Singkatnya pindah, setelah itu pindah majikan. Yang kedua ya. Kalau yang kedua itu neneknya cuman setahun dirawat, kan dia jatuh dari motor, kakinya patah kan, dioperasi. Iya. Setahun Tapi dirawat. sebelumnya, jadi dari penerjemahnya tadi yang bantuin juga, nyampaikan ke agensinya, akhirnya dipindah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda setuju juga bisa pindah ya, seperti itu. Majikan kedua, ketiga sampai sekarang. Kalau sekarang kita nggak usah jelasin kan, teman-teman udah paham. Kadang-kadang orang gini, entar dulu, kadang orang gini berpikir 3 kali pindah majikan, 4 kali pindah majikan, mungkin dianya kali yang nggak betah sama maksudnya nggak pilih-pilih kerjaan gitu loh. Enggak. Majikan pertama over job, jaga anak, jaga nenek, rumah tangga, masih ngurusin itu si CC2 itu. Jadi kan over job. Ya, di situ nggak mau. Jadi bertahan 9 bulan doang kan. 9 bulan itu saya bertahan karena apa? Habisin itu dulu. Apa sih namanya? Potongan itu loh, potongan PT 9 bulan. Nah, kalau saya pergi 9 kurang dari 9 bulan kan kasihan, potongannya itu terkendala kan. Ngabisin 9 bulan dulu. Pas sudah habis baru saya ini teror si agent kan, minta diambil. Nah, udah. Nah, dapat majikan kedua si nenek ini. Nah, majikan kedua ini saya pindah bukan karena saya pilih-pilih kerjaan, tapi karena majikan kedua ini pas 1 tahun saya jaga neneknya udah sembuh. Minta saya maksudnya minta maaf gitu loh, sekalian juga kan dia memang aku kelihatan itu nggak terlalu mampu ngambil orang, karena rumahnya aja kecil, kamarnya aja cuma 2, kita tidurnya dempet-dempetan sama yang ini. Umi aja tidurnya di sofa yang kedua itu kan. Nah, pindah lagi ke majikan ketiga. Yang ketiga ini ya udah habis kontrak di situ, Umi keluar. Ya. Oke, itu sedikit ya bincang-bincang. Oke teman-teman, karena durasi ya ini terlalu panjang, mungkin kita nanti lanjut di part-part selanjutnya. Karena kan untuk liburan segala macam kan juga ya kita juga mau bincang-bincang ya. Kalau ada yang mau bertanya, komen di bawah, ntar dijawab. Pengalaman yang saya tahu, pengalaman saya selama di Taiwan yang saya tahu ya saya bagiin ya. Agar teman-teman tidak ketinggalan berita atau informasi-informasi dari kita ya, ya tentunya channel ini harus di subscribe biar kita kalau ngupload video juga teman-teman tidak ketinggalan gitu ya. Memang harus seperti itu. Oke, demikian kali ya video ini. Bincang-bincang santai baru bangun. Bincang-bincang santai ini baru bangun. Demikian ya teman-teman ya, cukup. Oke. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.